kita lanjutkan fase pembelahan mitosis. Yang pertama adalah profase. Tahapan profase. Kata profase berasal dari kata pro yang artinya sebelum, fase yaitu tahapan. Sehingga profase merupakan tahapan yang terjadi sebelum tahapan-tahapan lainnya. Hal ini karena profase merupakan fase awal dari pembelahan sel. Nah, bagaimana sih Bu ciri-ciri dari si profase ini? Oke, kita dengarkan ya. Ciri yang pertama. Pada tahapan profase, membran nukleus dan nukleolus menghilang. Tadi kan pada interfase itu dia masih ada ya, masih jelas. Sekarang ketika dia mengalami fase profase ini, membran nukleusnya dan nukleolusnya menghilang. Kemudian benang-benang kromatin akan memendek dan menebal membentuk yang namanya kromatid. Ingat ya, kromatid ini berpasangan membentuk kromosom. Selanjutnya akan muncul benang-benang spindel. Benang-benang spindel mulai mengatur diri sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk pancaran atau aster. Tahapan yang keempat adalah sentriol mengalami pembelahan. Sentriol tersebut memisah menuju kutub-kutub berlawanan. Ingat, itu untuk profase. Sekarang kita lanjutkan tahapan yang kedua, yaitu metafase. Nah, kata metafase berasal dari meta, artinya selanjutnya, sementara fase adalah tahapan. Nah, sehingga metafase merupakan tahap kelanjutan setelah tahap profase. Bagaimana karakternya? Karakteristik atau ciri-ciri daripada tahapan metafase ini. Yang pertama, sentriol sudah berada di kutub yang berlawanan. Lalu terbentuk benang spindel kromosom yang terlihat semakin jelas. Selanjutnya, kromosom berada di daerah ekuator sel. Ekuator ini adalah bidang tengah dari sel. Jadi bidang tengah-tengah dari sel itu namanya ekuator. Setiap kromosom masih terdiri atas 2 kromatid yang terkait pada sentromernya. Itu adalah ciri-ciri daripada tahapan metafase. Selanjutnya adalah anafase. Anafase ini berasal dari kata ana, yaitu bergerak ke. Lalu fase tahapan. Jadi anafase itu adalah tahapan yang bergerak ke, menuju. Oke, ciri-cirinya bagaimana? Yang pertama sekali itu, benang-benang spindel tadi itu semakin memendek. Kemudian kromatid bergerak menuju kutub yang berlawanan. Jadi bergerak menuju kutub yang berlawanan. Kromatid ini adalah lengan-lengan si kromosom tadi. Ya, kromatid itu adalah lengan-lengan kromosom. Lalu ciri yang ketiga, mulai terjadi sitokinesis. Ya, ingat ya, mulai terjadi tahapan sitokinesis. Nah, sekarang fasenya yang terakhir itu pada mitosis adalah telofase. Nah, telofase berasal dari kata telo yang artinya akhir dan fase tahapan. Berarti telofase merupakan tahapan terakhir dari pembelahan mitosis. Di sini terjadi karyokinesis, yaitu pembelahan inti. Nah, lalu kromatid telah sampai di kutub-kutub yang berlawanan. Ingat ya, kromatid semakin menipis dan memanjang menjadi kromatin. Kumpulan kromatin ini akan membentuk anak inti. Lalu akan terbentuk membran nukleus di luar anak inti atau di luar nukleolus. Lalu terjadilah sitokinesis
Ingat ya, pada telofase sitokinesis selesai, terbentuklah 2 sel anakan. Nah, sitokinesis ini berasal dari kata sito. Ingat ya, sito yaitu sitoplasma, kinesis adalah pembelahan. Jadi, sitokinesis ini merupakan pembagian sitoplasma di mana sitoplasma sel terbagi menjadi 2, sehingga nanti akan dihasilkan 2 sel anakan yang berukuran sama. Jadi anak-anak ibu, berakhirnya tahapan telofase ini, maka pembelahan mitosis juga berakhir. Dan nanti sel anakan akan memulai tahapan yang baru lagi dari tahapan persiapan interfase. Kalau ibu membuat semacam jurus jimat biar kamu gampang mengingat pembelahan mitosis ini, biasanya ibu menggunakan singkatan PROMAT. Ingat ya, PROMAT. Pro ini adalah profase. Ingat ya, profase. Lalu mat, M itu adalah metafase. Lalu A itu adalah anafase. Dan T itu adalah telofase. Jadi seperti itu dia pembelahan mitosis. Nah, jadi ketika terjadi pembelahan tadi di sel somatis anak-anak ibu, pembelahan sel-sel di tubuh kita ada tadi dia pembelahan secara pertumbuhan atau interfase dan pembelahan sel. Ada 2 tahapan, pertumbuhan dan pertumbuhan atau interfase dan pembelahan sel. Interfase ini tadi tahapan-tahapannya sudah ada di sana, nukleus sudah jelas semuanya. Lalu dilanjutkan dengan pembelahan tadi. Pembelahan sel itu yang terdiri dari promat, profase, metafase, anafase, dan telofase. Itulah dia tahapan-tahapan pembelahannya. Jadi anak-anak ibu, kamu harus ingat bagaimana ciri-cirinya. Kapan dia nanti mulai terbentuk kromosom, kapan dia nanti kromatidnya menipis, kapan dia terbentuknya sel anakan. Kamu ulang lagi nanti pembelajaran kita ini. Oke anak ibu, selanjutnya kita nanti akan beralih ke pembelahan meiosis. Nah, sebelum dilanjutkan pembelahan meiosis, kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini.